tapi kita tetap semangat datang untuk memuji Tuhan. Amin. Thank you buat abang-abang dan kakak-kakak yang boleh hadir memberikan warna, ya kan? Kamu menjadi inspirasi bagi kami, ya. Oke, nah hari ini kita mau belajar sama-sama satu tema, ya ini sebenarnya tema kemerdekaan, ya, yaitu bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Katakan amin. Amin. Nah, kalau kita cermati bahwa hari-hari ini kita harus menghadapi masa-masa yang begitu sukar dan begitu sulit, kayaknya secara manusia kita nggak punya jalan keluar yang pasti, ya. Kita mungkin berkuliah dan kemudian berpikir bahwa kita akan memiliki masa depan yang cerah begitu, ya. Kita pikir, tapi itu pun bukan menjadi jalan yang pasti, sebab di luar sana banyak juga yang, kalau kita dominannya adalah calon-calon dokter, maka di luar sana banyak juga dokter-dokter yang bisa dikatakan tidak seperti yang diharapkan, ya. Malah lebih banyak mungkin kecewanya, gitu ya. Lebih banyak mungkin kok kayak gini ya hidupnya, gitu ya. Nah, jadi kebanyakan daripada hampir semua manusia itu pasti harus mengalami masa-masa yang begitu sulit dalam hidupnya, masa-masa dimana kenapa kok error, ya kan? Masa-masa dimana orang berpikir, waduh hidupku itu sulit banget, ya, kayak nggak ada pengharapan, nggak ada arti, ya. Jadi membutuhkan dulu alatnya, cocok dia. Kita baca dari note-notenya saja, ya. Ya, walaupun nggak besar-besar banget, nggak apa-apa lah, ya. Jadi oleh sebab kita harus melewati banyak masa-masa yang sukar, maka pertanyaan yang paling sering muncul dalam pikiran semua orang adalah kenapa kita harus melewati masa yang sukar, gitu, ya. Saya udah serius ikut Tuhan, saya sudah beribadah, bahkan ada yang melayani Tuhan, tapi kok kayaknya masa yang sukar itu semua orang harus jalani, semua orang harus lewati. Nah, kita lihat dari Ulangan pasal 8 ayat 2, kecil kali, ya, berkali, ya kan. Kita besarkan dulu. Ulangan pasal 8 ayat 2, ya. Dikatakan apa? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Katakan amin. Di setiap kita melewati masa apapun lah, ya, yang pasti lebih banyaknya masa yang sukar. Dan kalau masa yang enak-enak itu kadang kita paksakan, ya, itu pengen yang enak kan, gitu kan. Ada yang jalan-jalan, healing-healing, ya kan. Tapi pulang healing-healing susah lagi, gitu, ya kan. Nah, apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama adalah ketika kita melewati semua masa-masa yang sukar, ya, di titik manapun dalam kehidupan kita, maka kita harus berkata, ini adalah kehendak Tuhan. Ini memang maunya Tuhan bagi saya untuk saya lewati. Jangan ditawar-tawar. Sebab kalau kita mulai menawar-nawar begitu, ya, apa yang terjadi adalah kita akan stres sendiri. Kita susah sendiri. Kita sedih sendiri. Bahkan mungkin penyakit yang harusnya nggak datang mulai berdatangan satu persatu. Ya kan? Dimulai dengan penyakit psikosomatik, selanjutnya jadi penyakit beneran. Ya kan? Contoh, ada orang yang jadi sakit gula misalnya, ya kan? Awalnya stres, karena kalau dia stres dia makan terus nggak kontrol, makan
makan. Ya kan, insulinnya lama-lama capek, pankreasnya nggak bisa lagi produksi, sudah ujung-ujungnya sakit gula. Bahkan mungkin ada banyak penelitian yang menunjukkan contoh misalnya sakit kanker gitu ya. Jadi penyakit-penyakit yang memang muncul dalam tubuh kita itu karena gangguan daya tahan tubuh kita yang diawali dari stres tadi. Oke? Nah, tapi bukan itu yang mau kudalami di sini, bahwa ketika seseorang itu kemudian waktu dia melewati masa yang sukar dan dia nggak bertanya kenapa, langsung jawab aja ini memang maunya Tuhan. Itu penerimaan yang seperti itu akan membuat dia akan merasa lega. Kamu bisa mengerti maksudnya. Kau akan tidur dengan tenang. Kau nggak perlu, apa yang ada di hadapanmu itu yang akan kau nikmati. Ada makanan, kau nikmati. Ada pelajaran, kau akan belajar. Semuanya akan kau kerjakan dengan tenang. Hanya dengan kita berkata ini adalah kehendak Tuhan. Dan kalau memang ini adalah kehendak Tuhan, saya akan ikut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oke? Nah, kenapa Tuhan kemudian mengizinkan kita melewati masa-masa yang sukar? Yang pertama itu adalah dengan maksud merendahkan hati kita. Jadi setelah kita menerima bahwa ini semua adalah kehendak Tuhan, maka kita akan tanya sama Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Maka yang pertama yang Tuhan mau adalah kita jadi pribadi yang rendah hati. Amin. Nah ini kalau kita lihat kan 40 tahun gitu ya. 40 tahun. Berarti umurku 41. Berarti kalau 40 tahun 81. Iya kan? Umur kalian berapa? 20, 18 ya. Berarti 40 tahun lagi kira-kira umur 60. Pak, jadi ini kita belajar ini ayat ceritanya 40 tahun nih Pak. Ya. Ya kan? Kayaknya gitu ya. Tapi coba kalau kita ikuti cerita ini, bangsa Israel ini kan dibawa keluar dari tanah Mesir. Perjalanan sebenarnya itu cuma 2-3 minggu jalan kaki. Tapi Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel harus 40 tahun menurut kehendak Tuhan melewati apa? Padang gurun. Yang tujuannya adalah kita jadi rendah. Yes. Paham? Ada banyak masalah, persoalan yang kayaknya nggak akan berhenti kita hadapi. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan aku udah capek, aku udah bosan. Sampai kapan? Padahal Tuhan udah kasih tahu jawabannya. Sampai kamu menjadi rendah hati. Andai kata bangsa Israel nangkep ini maksud Tuhan, bahwa ketika mereka dilewatkan dengan padang gurun, lalu kemudian mereka menjadi rendah hati, pasti Tuhan langsung masukkan ke tanah perjanjian. Bisa ngerti? Kalau Tuhan sudah lihat bahwa kita adalah pribadi yang rendah hati, ya sudah, masalah apapun yang kau alami itu akan cepat berlalu. Ya, aku berpikir gini, mungkin kalau aku lebih cepat aja dulu kenal sama Tuhan, tahu apa maksudnya Tuhan, mungkin yang sekarang jauh lebih baik lagi. Apa yang bisa kita terima dari Tuhan? Apa yang aku lihat mungkin dulu yang membuat aku tidak bisa memiliki kerendahan hati? Ada banyak hal. Ya, Tuhan tahu apa yang aku kerjakan dulu. Pengennya mau, contoh ya, kalau kita lagi masa-masa kuliah dulu ya, cita-cita gitu. Kayaknya aku dulu pengennya jadi teknik. Misalnya. Wah, nggak ada pikir kedokteran, nggak ada itu, aku mau teknik. Gitu. Ya kan, dilawan terus. Udah masuk di kedokteran pun kerja dulu, membahas soal SPMB, PTN dibahas. Sampai akhirnya IPK-nya itu 2,02. Datang surat DO. Wah, mau marah sama Tuhan. Paham ya maksudnya? Padahal kalau
Kalaulah ku ingat sekarang apa yang Bapak jalani, ternyata turban maksud Tuhan. Maksud Tuhan apa? Kita nggak pernah ngerti apa yang Tuhan suruh kita jalani. Tapi kadang kita mengutamakan apa maunya kita. Tanda orang yang rendah hati, nggak ada lagi maunya. Maunya cuma satu, ikut maunya Tuhan. Nah sekarang kita duduk di sini sekarang, masih punya kemauan. Kalau maunya itu berhubungan dengan dirimu, berarti kita belum rendah hati. Amin. Aku mau ini Tuhan, aku mau ini. Tapi berhenti sampai akunya. Siapa mau punya rumah bagus? Semua mau punya rumah bagus. Tapi kalau rumah bagus itu ketika nanti kau dapat, berhenti hanya untuk dirimu. Paham ya? Berarti itu maunya dirimu saja. Kau harus bisa menggambarkan, Tuhan aku mau punya rumah bagus. Supaya apa? Nanti rumahnya jadi rumah doa. Tuhan aku mau punya mobil Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti kalau aku punya mobil, apa coba lanjut? Aku bisa numpangin orang. Aku bisa nolongin orang. Makanya Bapak sekarang ketawa sendiri. Aku punya mobil, aku gak bisa naik mobil. Aku bisa naik sepeda motor. Kenapa? Kalau aku naik mobil, aku kehilangan kesempatan untuk bisa jadi berkat buat orang banyak. Nyampe ke rumah sakit, harus buru-buru, lama. Pasiennya udah marah-marah, lama kali dokternya. Belum kalau ke kampus, ya ternyata ngajar jam sekian. Naik mobilnya, orang gak ada nih mobil yang macet. Datang jam berapa? 1 jam baru nyampe. Balik lagi ke rumah sakit. Oh entar dokter tuh baru siap ngajar itu. Awas selalu naik mobil. Oh orang memang ini dikasih Tuhan kok mobil ini. Tapi gitu jangan ngerti. Maka ketika Tuhan kemudian mengizinkan masa-masa yang sulit dalam hidup kita, itu Tuhan sedang menguji hati kita. Supaya nanti waktu Tuhan kemudian berikan berkatnya bagi kita, kita tetap jadi pribadi yang rendah hati. Karena terus terang dulu aku pernah berpikir, wah aku pengen punya mobil bagus supaya dibilang orang hebat. Dan sekarang aku ketawa diriku, rasain ini Joseph. Kau miliki semua untuk apa? Kau pun tak bisa nikmati ya. Hujan, aku udah bawa mantel plastik Indomaret. Untung ada plastik Indomaret. Kalau dulu, ya kan, lipat-lipat. Heboh kali rasanya kan. Tuhan kasih Tuhan ada yang jual mantel hujan Indomaret. Nggak tahu kok. Seringnya Indomaret di Alfamart sering kosong. Habis katanya. Makanya aku gak pernah dapat. Jadi aku stok 3-4 biji. Aku bawa 1 atau 2. Supaya apa? Supaya cepet-cepet. Udah siap ujian, udah taruh aja di kereta atau tong sampah, udah langsung jumpa pasien. Ujung-ujungnya apa? Gimana supaya kita nolong orang? Baik. Kayak gitu proses yang Tuhan kemudian izinkan dalam hidup kita. Dulu aku gak punya duit misalnya waktu kuliah. Ternyata Tuhan izinkan aku gak punya duit waktu kuliah supaya aku dulu belajar ngajar anak TK, ngajar anak SD, ngajar SMP. Supaya apa? Ini loh, ngajarin lagi kalian, ngajarin lagi mahasiswa. Diri kita pada akhirnya dipelorotin. Tapi itu adalah maksud daripada Tuhan bagi kita. Sehingga kalau kita sedang melewati masa yang sukar, cepat-cepat berkata, Tuhan makasih untuk masa yang sulit. Kau sedang punya kehendak supaya aku jadi rendah hati.
punya dosen yang killer, apa? Uangmu diambil orang. Apa yang kau hadapi hari-hari? Ini kehendak Tuhan. Gitu doanya Tuhan, makasih, makasih. Kau masih kasih kehendakmu buatku. Woi asik gitu. Dulu aku kalau uangku hilang, aku stres. Sekarang kalau uangku hilang, Tuhan makasih kau ingatkan aku supaya aku berbagi buat sesama. Pelajarannya dari mana coba? Dulu waktu naik sepeda motor sering bocor bannya, ya kan? Kalau baru pulang ngajar terus dapat gaji, kadang ada beberapa murid yang bilang, Bu, tolonglah Bu, tiap saya datang langsung dikasih aja dulu 30.000 sekali datang aja, anak SD 30.000. Kenapa? Kan repot, kata mamanya kadang. Iya, saya kadang harus ngisi minyak, gak cukup nanti gitu kan. Saya dapat. Apa yang terjadi? Bannya bocor. Dalam hati gini, Tuhan, kau mau apa sih sama aku gitu? Aku baru dapat duit ini sebenarnya untuk ngisi bensin. Kok harus bantu bocor? Ya keluarlah uangku. Menggerutu, marah-marah, kesal kali rasanya. Sia-sia kayaknya kita kerja kalau akhirnya itu harus keluar uangnya itu. Sampai akhirnya Tuhan bilang, itu kau kalau dapat duit bukan cuma untuk kau ya. Ada banyak orang di luar sana yang perlu dapat rezeki. Baru aku bilang, masa sih Tuhan? Enggak betul. Tapi satu pelajaran yang ingat ini, kalau lagi nggak ada duit di dompet, nggak ada bantu kempes, bocor. Aman-aman aja, coba gitu. Asal beli apa, ya udah dihabisin aja, misalnya untuk ngisi minyak, dihabisin ngisi minyaknya. Nggak ada lagi uang, nggak bocor kan? Aku mulai mikir, Tuhan kau memang luar biasa ya. Tuhan tahu aja. Akhirnya apa? Sudah itu, ya sudah Tuhan. Kalau bocor banku, berarti aku harus kasih rezeki buat yang nempel ban. Karena dulu musimnya apa? Tuhan tempel ban kasih paku kan di jalan supaya kita bocor ban. Doanya cuma asal sama Tuhan. Tuhan, kalau aku harus bocor ban, pasti Tuhan ada duit di dompetku, dan janganlah jauh-jauh kali Tuhan. Kan gak ada guna juga aku jalan jauh Tuhan. Toh juga aku mau ngasih rezekinya sama dia kan. Dan Tuhan jawab. Kalau bocor banku, aku langsung puji Tuhan, aku bilang. Dengan iman aja aku percayalah, pasti dekat sini. Bener, sekali tengok, yes, dapat. Gak pernah jalan dulu terus enggak. Bahaya. Amin. Semuanya kehendaknya Tuhan. Bahkan dari hal-hal yang kecil dalam hidup kita hari demi hari. Oke, untuk apa? Merendahkan hatimu. Yang kedua apa? Mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Wow, ini penting. Maunya Tuhan itu apa? Ketika kita menjalani semua proses kehidupan ini, kita harus mengacu kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kayak tadi aku bilang ya, bukan nggak bisa, aku tuduh kemudian tukang tempel ban. Abang yang naruh takutnya di situ kan? Udah lo kau tempel yang di bang, bisa aja. Tapi Tuhan berkata apa? Kasihilah musuhmu. Amin. Berbuatlah baik kepada orang yang mungkin mau berbuat jahat kepadamu. Maka ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, cepat-cepat apa maunya Tuhan. Doanya bukan Tuhan, lepaskanlah aku Tuhan dari semua penderitaan ini. Itu Tuhan pasti lepaskan. Sekarang cara supaya kau terlepas dari semua penderitaanmu apa? Ikut semua perintahnya Tuhan. Saya ganti cara kita itu kemudian berhubungan dengan Tuhan. Jangan cara kayak yang anak-anak terus cuma bisa ngadu sama Tuhan. Tuhan, ini Tuhan, Tuhan, ini Tuhan, Tuhan, ini Tuhan. Masih mau ngomong Tuhan, amin Tuhan, capek aku berdoa. Gak terjadi apa-apa, kita bilang, Tuhan capek kali aku berdoa. Ya, capek gak?
Gak usah yang dengerin. Ya, yang berdoa aja pun capeknya. Kalau isi doanya cuma mengeluh. Kalau isi doanya cuma permintaan dan permintaan dan permintaan. Yang minta itu pun pasti akan satu waktu dia capek dan jenuh sendiri. Bisa mengerti? Paham ya? Sekarang bayangkan lagi betapa lebih capeknya lagi orang yang mendengarkan keluhanmu. Kau mengeluh aja pun. Ya. Supaya Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau akan berpegang pada perintahnya atau tidak. Berarti tiap pagi kalau kau berdoa, kalau kau masuk orang yang golongan rajin berdoa dan saat teduh, yang kau cari adalah apa perintah Tuhan. Jangan kau habiskan waktu saat teduhmu itu dengan curhat. Aku berulang-ulang bilang itu. Jangan curcol sama Tuhan. Tuhan itu Allah Maha Hadir. Amin. Identitasnya pasti. Tuhan itu hadir. Kalau kau orang percaya, kau percaya bahwa Tuhan itu hadir. Saat ini Tuhan hadir. Gak pakai gaya-gayaan. Tuhan dengar. Yes. Tuhan lihat. Yes. Bukan hanya itu. Tuhan rasa. Apa yang kau rasakan Tuhan tahu. Sekarang kalau semua identitas Tuhan itu sudah kita percaya, bertindaklah dalam hidup kita sebagaimana kita percaya. Kalau doa ketemu sama Tuhan, langsung bilang, Tuhan, Kau Allah Maha Tahu. Aku kurang tahu Tuhan. So please let me know apa maumu Tuhan. Kau pasti akan pulih lebih cepat. Bangkit lebih kuat. Amin. Amin. Tapi kalau cuma bilang ya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat, nggak ada, itu nggak ada, nggak akan buat kau pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Main poinnya adalah karena kita tahu semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kita harus berjalan sesuai kehendaknya Tuhan supaya kita menjadi pulih dan bangkit. Sebab ayat ini menunjukkan sama kita bangsa Israel yang menerima janji bahwa mereka akan dibebaskan dari tanah perbudakan. Itu harus mati. Setelah apa? Setelah 40 tahun. Kenapa? Habis kesabaran Tuhan. Tidak akan bertobat lagi di bangsa Israel ini. Dan ingat yang boleh masuk dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Yang memang dari tanah Mesir ya, kawan-kawan. Itu cuma 2 orang. Namanya Yosua dan Kaleb. Jangan lupakan itu. Kau penting mengingat hal ini. Kau harus ingat ini benar-benar. Bahkan Musa, Harun, yang pertama sekali menerima perintah untuk memimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Itu gak boleh masuk, Besti. So kalau kita berkata tiap hari, Tuhan makasih buat janji Tuhan, Kau berjanji memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan bagiku Tuhan, haleluya, kita bilang. Tapi waktu Tuhan kemudian izinkan kita melewati padang gurun pencobaan itu, kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita mulai bosan, kita mulai bersungut-sungut, kok kayak gini Tuhan. Siapa yang mau jadi dokter? Iya lah. Ada yang suka jaga malam. Bagus. Ada yang suka belajar membaca dengan giat. Ada yang suka itu. Kalau kau belum suka itu, percayalah kepadaku, kau pasti akan gagal mencapai yang maksimal. Sebab itu aku berkata sama kita, bukan karena kita ini rajin ibadah ya, tiap Jumat, nanti kalau kita buat lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis saja ibadah kita di sini, tapi kau nggak pernah membaca bukumu, kau nggak pernah suka untuk membaca bukumu, janji Tuhan tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Amin. Yang belum belajar hari ini bertobat. Yang belum membaca hari ini bertobat. Aku bahkan hari ini aja belajar lagi tentang diare, coba lah.
diare. Aku baca lagi diare, diare, ada yang berair, ada inflamasi, Kadang sama Tuhan mau bilang, ini Tuhan ini. Terus belajar aku. Nah. Ya. Tapi aku sudah kadung apa? Kadung suka belajar. Ini kesempatan buat kalian masih kuliah, suka dari sekarang. Jangan kayak aku, sukanya telat. Aku suka benar-benar belajar itu di semester 6. Itu mulai kami dulu kan nggak kayak sekarang blok. Mulai penyakit dalam. Wah, waktu udah mulai belajar penyakit dalam bersinar hidupku. Ketemukan jati diriku sebenarnya. Pantas nggak lulus jatuh ya Pak? Penyakit dalam kan masih jatuh. Oh iya. Iya. Yang nggak lulus itu tuh mata. Ujian pertama E, kedua D, ketiga D. Kuputuskanlah untuk membawa D sampai ke koas. Hah? Dulu dia boleh 8 SKS nilainya D, kami 8 SKS D. Jadi yang ku bawa itu, tapi dia bilang ya histologi, praktikum. Itu memang aku bingung. Aku tengok mikroskop Tuhan. Entah apa hasilnya Pak. Gini loh, ditulis di sampingnya gambar dinosaurus itu sama dengan ini gitu. Mana itu? Kayak mana dinosaurus kayak gini? Nanti disuruh belajar tutorial, belajar kelompok. Ayo, boleh kita pinjam sewa-sewa. Ayo, belajar kelompok. Semangat kali semua. Apa yang kalian tengok di situ? Gue bilang, udah kau tengok aja gambar kalau kayak kacang gitu ginjal. Kacang ginjal. Udahlah, ginilah. Kalau kalian memang baik sama aku, tolonglah nanti pas ujian berpindah mikroskop. Tuliskan sedikit. Nah, rupanya asisten dosen udah lebih tahu daripada awak, ya kan? Udah digeserinya, karena udah ditulisi kan kisahnya. Udahlah, dodol. Bawa dosenku dulu masih itu bapak ini, Victor. Victor tuh ini. Trester. Patologi. Tapi kalau sekarang baru ku sadari kenapa kayak gitu dulu. Karena nggak mau ku baca bukunya. Kalau sekarang aku senang kali histologi. Kita tengok gambar, ku baca teksnya, sel ini bentuknya gini, warna ini, itu apa maksudnya? Kenapa nggak dari dulu? Kulit, dodol. Mata, dodol. Histologi, dodol. Satu lagi apa ya? Anatomi, kalau salah aku dulu. Keluar IP ku 2,98. Rendahnya. Tapi aku tahu bukan karena IP itu ternyata Tuhan yang menyembuhkan penyakit ini semua. Amin. Tapi masalahnya kau harus mau dipakai jadi alatnya. Kau harus jadi alat Tuhan. Kayak mana supaya kau jadi alat Tuhan? Harus menyerahkan segala kehendakmu menjadi kehendak Tuhan. Kayak aku bilang tadi, mungkin cita-citaku dulu adalah jadi dokter, punya duit, punya ini, punya itu. Pada akhirnya semua yang punya itu tidak bisa kupakai untuk kunikmati. Karena kalau itu kupakai, aku tidak akan bisa dipakai jadi alatnya Tuhan. Yang bisa jadi alatnya iblis. Kenapa? Sumber kekecewaan bagi orang banyak. Kecewa dong. Dokter tuh kalau terlambat kecewa tuh orang. Mau kita bilang pun kau yang salah bu, kau harusnya nunggu aku. Tapi itu tidak boleh berkata seperti itu sama pasien. Egoku, yang nggak tahu ya kau capeknya aku jadi dokter, setengah mati dulu aku belajar, enak kali kan. Udah kalau kau mau berobat sama aku, kalau nggak usah, aku bisa lakukan itu. Tapi kalau aku lakukan hal seperti itu, apa yang terjadi?
aku mencoreng muka Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak berkeinginan kita menjadi seperti itu. Amin. Nah, kenapa itu bisa kita lakukan? Karena Tuhan izinkan begitu banyak masalah dan persoalan. Setiap ada masalah, Tuhan kehendak-Mu. Oh, aku harus rendah hati. Tuhan kehendak-Mu. Oh, aku harus rendah hati. Tuhan kehendak-Mu. Oh, aku harus ikut apa maunya Tuhan. Tuhan ajarkan terus. Yosef, kalau ada orang yang jahat sama kau, kasih roti. Amin. Nah, kalau ada pasien yang ribut kali mulutnya, mau marah bawaannya, aku datang dengan senyum. Kenapa? Mana yang sakit? Apa kalau dokternya? Mana yang sakit ini? Tadi, makanya aku lama. Itu ada beberapa pasien tadi. Perawat udah ngelapor, dok, dingin badan semua dok. Aku periksa gula ya. Ya dok, lemah sekali dok. Kau tensi dulu, aku bilang. Tensi. Bagus ya tensi, yang heart rate-nya berapa? Bagus dok, 70. Gulanya aku rasa, kita lihat pernah ya. Cek gulanya. Kurasa rendah gulanya itu dok, karena dingin kali semua dok. Iya. Dicek 220 ya. Belum turun ya kan, belum tercapai target. Datang aku isi. Begini kok, sakit kali kurasa dokter. Mana yang sakit ini? Kok begini aku? Mulai masuk ular. Cuma agak lama prosesnya kan. Kenapa ini? Mana yang sakit? Kita buat dulu dia ngomong terus. Iya, mana lagi nak? Itu sakit, tapi kok tetap santai. Dalam hati, udah jam 6 kurang 15. Kenapa Ina? Kenapa? Ina nggak suka sakit ya? Siapa yang suka sakit dokter? Jadi Ina maunya sembuh ya? Iya lah, aku mau sembuh lah. Udah berapa kali aku sakit? Berapa tahun Ina? 15 tahun gitu. Sakit apa rupanya kau Ina? Kalau nggak tahu ya sakitnya. Sakit gula lah, masa dokter nggak tahu kan? Iya. Apa kata dokternya? Aku bilang bisa sembuh sakit gula. Gak bisa sembuh sakit gula Inang ya, aku bilang. Berubah ya Pak. Ini apa aku berobat? Bertobat. Udah gini aja Inang. Yang Inang rasakan ini semua bukan karena penyakit Inang. Ini Inang rusak. Pikiran Inang, kehendak Inang udah tidak cocok. Kalau kita sakit, gak usah kalau kita lah. Kalau aku sakit Inang, sakit ke Inang, aku akan tetap bersyukur sama Tuhan, masih hidup. Ya, tapi anakku ada pikir lagi belum kawin. Ya urusan dia itu kok belum kawin. Nah, apa yang ngurusin gitu ya? Mau Inang carikan jodohnya, carikan kok bisa. Sekarang Inang udah, Inang tenang dulu. Semua pikiran Inang tentang penyakit, anak belum punya jodoh, ini lagi masalah duit segala macam. Inang serahkan aja sama Tuhan ya. Keluar matanya. Sedih kau Inang? Nggak ada, aku sedih. Udah nangis kau Inang. Habis itu waktu 20 menit ya kan. Yang bayangkan. Kalau aku naik mobil tadi, cuma 1 jam setengah pun nggak nyampe di sini. Macet kan mulai dari Nomen. Macet kan? Untung ada semua motor nyelip sananya. Jadi kembar ya. Maaf. Kalau lagi kita nggak memiliki kerendahan hati ya, guys, waduh, sakit kali yang kita rasakan menjadi dokter ini. Kau akan rasakan kekecewaan yang sangat mendalam jadi dokter. Bukan malah kau dihormati, dipijak-pijak harga dirimu. Jadi semua proses tadi itu harus kita percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Dan itu proses kalau kau udah berhasil mengikuti apa maunya Tuhan, baru kau akan lihat kehidupan ini menjadi apa? Kau hanya sebagai alat Tuhan aja. Kita diatur kayak Pinocchio. Angkat tangan sini, angkat.
angkat kaki Joseph, angkat. Pergi kau ke sana Joseph, pergi. Nah, itu. Tapi dalam penyerahan kepada Tuhan. Sebab kalau kita hidup di dalam penyerahan diri kepada Tuhan, wow, aku langsung ke sini ya. Apa yang terjadi? Gelap dia bilang. Apa yang akan kita terima, apa yang ini dia, wow. Kan? Ulangan 8 ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Wah. Ini perjalanan 40 tahun loh. Bisa bayangkan nggak beli baju itu bangsa Israel di padang gurun, dicuci pakai apa nyucinya, nggak ada air itu Besti. Tuhan mulai kerjakan hal-hal yang mustahil. Katakan amin. Syaratnya jelas, kau ikuti aja apa maunya Tuhan. Kalah, jalani kekalahanmu. Tuhan mau merendahkan hatimu. Karena kalau Tuhan temukan kau sudah rendah hati, enak kali. Aku mau bilang sama kalian juga, entah udah pernah gue bilang belum di sini ya kan, ujian nasional penyakit dalam Bapak. Itu udah sampai dari atas Kaprodi bilang si Joseph nggak boleh ikut ujian. Kenapa? Katanya, udah aku daftar dong, kata admin. Tidak boleh. Tengok, nilai dia selalu berapa? 38, 45. Gak pernah lulus tryout-nya. Jangan, nanti jadi berkurang angka kita poin, apa namanya, first taker. Kelulusan. Belum lagi pada hari terakhir, disuruhnya aku datang. Aku ikut sumpah dokter pertama. Waktu itu, Istanbul 2009 Indonesia. Di telepon, kau masuk kau apa Joseph? Mana lebih penting sama kau? Sumpah dokter itu atau kau datang ke sini mengurus ujianmu supaya kau bisa ujian? Apa gue jawab? Maaf dok, saya pun bingung. Udah, kau mau saya ujian? Makasih dok. Kasih gue. 2 hari lagi telepon sama admin, dok, nggak bisa dok, dokter tak harus ujian, nggak bisa dibatalin karena kemarin bapak. Ya udah terserah. Masuk ke ujian. Datang awak dengan anteng. Kau sana duduk, kata seniorku. Oh iya, di mana? Itu paling depan. Oke. Jadi kayak mana pakai kalian? Ulang. Tenang aja, kami udah nyusun semua. Jadi kau tengok, sana udah ada semua sumber-sumber gacok-gacok. Melihat kertas udah pindah. Depan penguji. Udah, sampai semua mikir. Udahlah Joseph, pasti kau ngulang itu. Ya udah ngulang, gue bilangnya kan. Berjalanlah waktu, karena pengumuman itu ada sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Masih sempatlah Natal, mention waktu itu di Uskup Agung. Kami dulu Natal di Uskup Agung, kalian nggak ada lah karena masalah itu. Hilang handphoneku di sini. Hilang handphone. Itu mau marah. Udah ingat ini ya, telah kehendak Tuhan itu hilang, kan gitu kan? Udah terbiasa otak ini itu gitu. Apapun yang terjadi belajar, itu kehendak Tuhan, Jangan kau sibukkan Joseph. Boleh kau tanya, Pak, ada CCTV saya lihat, bilang, boleh nggak dihidupin? Jawabnya tuh, oh itu nggak bisa dihidupin rekaman. Dalam hatiku, untuk apa kau buat CCTV? Jangan. Aku langsung tahu dalam hati, ya udahlah, berarti orang penjaga CCTV ini juga yang mengambil itu kalau hilang. Dia nggak akan mengasih dan hak dia juga. Udahlah, pulang aku dengan nantang, hilang handphone gue, bilang sama ibu kan, ya udah hilang. Beli nanti, ya nanti dulu, bilang lagi nggak ada yang perlu ini kan. Udah 3 hari tanpa handphone, enak juga ya kan. Tentram juga dunia ini ya kan. Tiba-tiba jalan-jalan kami, udahlah ambilkan handphone itu, ambillah, masukkan kartunya semua segala macam. Kartu 20 sekian, kalau nanti ada handphone tinggal masukin kartu. Masuklah check-in 1.500 di grup yang ujian, 1.500 2.000. 2.000 yang udah pengumuman ya, pikir bukan? Baca. Ada yang mentek namaku, kalau si Joseph yang udah gila itu kata. Oh gila. Iya, sampai sekarang tengok nggak ada dia menjawab apapun di chatting ini kata. Ya memang hilang handphone gue. Iya, tapi kok bisa lulus dia? Aneh nih, nggak salah baca balik-baliknya. Lulus aku.
Iya, si Joseph itu yang paling gila dari dulu kan. Oh iyalah, Tuhan pula yang gila itu. Ya aku, Tuhan kasih Tuhan. Ya udah, yang mau aku bilang sama kalian adalah kalau kita ikuti aja apa maunya Tuhan, itu Tuhan yang kerjakan. Kau ikut aja, just ikut aja. Jangan menolak keadaan yang buruk. Maka tadi aku bilang sama ibu itu, Inang jangan tolak kalau Inang saat ini harus sakit. Semakin Inang menolaknya, semakin Inang akan menjadi sakit. Jadi apa yang aku lakukan? Inang terima aja, Tuhan makasih. Sempat lagi bertanya, apa kerja Inang rupanya? Guru aku dokter. Oh, guru apa kok Inang? Berat matematika. Biar mau bisa bilang apa gitu ya kali-kalinya segala macam logikanya. Guru agama aku dokter. Guru agama kok Inang? Iya. Agama apa yang kau ajarkan Inang? Nangis tuh, makin nangis. Kau pasti sedih karena yang kau ajarkan, yang kau yakini gak sesuai dengan yang kau kerjakan gitu. Suaminya untuk ya betul. Udah ya, udah bisa aku pergi ya. Udah enakan sedikit itu enakan selama belum menerima gitu. Makin Inang berterima, makin banyak yang merasa enak. Ya betul. Cepat. Pakaianmu tidak menjadi buruk, kakimu tidak menjadi bengkak. Gak usah takut. Ya, keadaan kita sekarang ini apa? Gak usah takut. Ekonomi kita mungkin goncang, kita mikirin nanti nggak cukup uang bapak gue bayar kuliah. Usah mikirin, itu Tuhan yang mikirin. Amin. Tuhan yang mikirin. Apalagi ketemu dosen yang gini segala macam, udah nggak ada apa-apanya itu. Ya. Nah, ini lagi ayat 15. Wah, ini paling enak ini. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, apa katanya? Dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang. Waduh, payah banget ini. Yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Wow. Izinkan aja semua penderitaan itu kau jalani, kawan. Sebab itu Tuhan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Bahkan ular kalajengking itu nggak bisa mengakhiri hidupmu kalau kau mengikuti pimpinannya Tuhan, bukan pimpinannya dirimu sendiri. Beda. Itu sebabnya kalau kita menghadapi suatu masalah, jangan andalkan pikiranmu. Wah, aku harusnya begini, wah, aku harusnya begitu. Enggak, Tuhan, apa mau? Karena waktu kita tahu bahwa itu adalah maunya Tuhan, kalajengking seganas apapun tidak akan bisa mengakhiri hidupmu. Aku ingat dulu, bukan mau membuat orang jadi sedih ya. Kita Rudi Andre bilang apa sama aku? Kau naik sepeda motor, gila kau ya. Awak sekarang membuat asuransi untuk diriku ini. Ini asuransi apa bro? Iya dong. Kita tuh sekarang apa namanya tuh? Tulang punggung keluarga. Gitu. Anak istrimu. Kau naik sepeda motor nanti kau kecelakaan, ditabrak orang kau kayak mana? Gimana? Ya udah terserah kamu tabrak orang dulu. Paham ya? Kalau dokter Rudi Andre macam ditanya lah. Supir dia udah punya supir. Awak masihnya aku dia udah punya supir. Dan besok dia cerita besoknya, bro, dilarikan supirku mobilku. Aku ketawa. Oh ketawa. Makanya aku bilang bagus kayak aku naik sepeda motor. Ya kalau sekarang dia udah senang, ya, dia udah senang, istirahat. Kalau kita capek lah, ya kan, pasti secara fisik kita akan capek. Tapi ini, aku hanya berkata sama Tuhan, Tuhan kalau aku hidup
Aku ikuti apa mau Tuhan. Tuntun aja ke Tuhan, bawa aja ke Tuhan. Mau kemana? Dari sini, ke sini, bawa aja Tuhan, bawa aja. Gak pernah aku tentukan, Tuhan aku pengennya di sana. Tuhan aku pengen di sana. Contoh dalam hal pekerjaan, bukan gak pengen aku kerja di Murid Teguh. Aku cari jalan dulu supaya bisa kerja di Murid Teguh. Aku dekati dokter ini apa sudah gak bisa tuh saya. Udah penuh kali di sini. Apa yang ada? Di Sunggal sana, ke dalam-dalam Tanjung Anom. Kerja Bu ya, itu Tuhan kerja sama. Naik sepeda motor berapa puluh kilo. Nanti dipanggil ke kampus rapat, katanya lari yo sama sepeda motor. Udah 6 bulan kerja, gaji pun dikilet. Sampai sekarang. Tapi aku bilang, ya sudah Tuhan, terserah Tuhan aja. Oke. Tiba-tiba dipanggil kemana? Dolok Saribu. Saribu dulu. Pergi bapak 3 kali seminggu. Pagi-pagi udah pergi jam 5:30, nyampe kan jam 8. Cuma ketemu inang-inang, gak ada duit segala macam. Oh iya nah, Tuhan berkati. Berapa bayar dokter? Nah, nggak tidak ke sana. 6 bulan di sana. Ada memang gaji uang duduknya. Ketemu sama teman. Ini ada gini-gini. Kau mau beli ini? Nanti aku bantu beli. Dilarikan juga duitnya. Lanjut lagi ke Medan. Tiba-tiba ada buka di Tembung rumah sakit. Udah bagus-bagus Tembung. Pasiennya masih dikit, dipaksain masuk dokter banyak. Terus mikirnya kita udah bersaing di sini. Dia bilang, udahlah bang, abang aja di sini bang. Aku udah metodis lah. Baru buka, mana ada pasien yang metodis itu? Ya udah nggak apa-apa bang. Aku duduk di sana nih. Duduk di situ nunggu lala. Ya, tahu nih. Metodis bukan gampang. Harus, Joseph nggak boleh masukkan pasien. Oh iya, semua nggak boleh. Aduh, obat ini bisa, nggak bisa. Obat ini bisa, nggak bisa. Tapi ya bilang Tuhan, kehendak Tuhan aja. Kehendak Tuhan aja. Amin. Kalau sekarang ya udahlah, aku minta ampun Tuhan, bebannya kalian kasih Tuhan gitu. Kasih kekuatan Tuhan. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore gini-gini aja. Bayangin gitu. Halo Inang, Mas Roy, iya Pak, Aceh, Ama, Akong. Itu di dokter lama kali. Iya. Dalam hati gitu kan. Kan kok udah coba lihat keliling nih ruangan saya, bilang gitu ya. Ada pintu lain nggak selain pintu ibu masuk tadi? Nggak ada dok. Jadi saya kemana dari tadi bu? Iya dok, lama kali soalnya dok, kan kami capek nunggu. Bu, ibu masih hidup nggak sekarang? Ya masih, kenapa Pak? Ya, karena masih hidup lah ibu maka bisa nunggu, bilang. Kalau ibu nggak hidup, ibu nggak bisa nunggu lagi. Jadi kalau ibu masih hidup, nunggu, bersyukur bu, bilang. Jadi semakin kita mengerti bahwa kalau kita hidup adalah untuk mengikuti kehendak Tuhan, maka ketika kita menghadapi persoalan yang sulit, kau pasti akan pulih lebih cepat. Katakan amin. Bahasa. Pulih lebih cepat. Dan kau akan bangkit lebih kuat. Wah, kalau udah kita ikuti apa maunya Tuhan, widuh, ampun dah. Apa yang akan kita terima ketika kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Kamu akan memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Amen. Semua janji-janji Tuhan itu akan diberikan. Yang kedua apa? Oh ya, tadi ada nih. Ini. Sebab Tuhan Allah membawa engkau ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Wow. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Mantap dah, ya kan? Mantap ya. Tapi yang dijalani padang gurun, persoalannya
Jangan mau lama-lama di padang gurun. Ya, amin. Jangan mau lama-lama. Kayak mana caranya? Jangan kau menolak padang gurun. Katakan Tuhan, sesuai kehendak Tuhan aja. Sesuai kehendak Tuhan aja. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Yes. Wah, mulai baik-baiklah. Tapi ini kan ada tadi itu, supaya engkau jangan sombong gitu ya. Oke. Tapi kalau kita nolak, apa yang terjadi nih? Tuhan, aku nggak suka padang gurun, ya kan? Itu ya, kesini ya. Ada yang suka padang gurun? Hari ini harus suka. Ada yang suka belajar? Nah, kalau kau belum suka, berarti kau di padang gurun. Kalau kau di padang gurun, berarti kau harus suka. Yes. Ada yang suka bilang ya mama, ya papa. Ada yang suka, ada yang suka. Ada, ini Tuhan, kau udah lewat dari padang gurun. Yang masih senang melawan, senangnya, aduh, aku udah capek gitu, ya kan? Berarti sedang dalam padang gurun. Ingat, nih ya. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ingat, ini janji berlaku untuk orang yang mau janji Tuhan. Bangsa Israel pada waktu itu menerima janji Tuhan. Aku akan membawa kamu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang kaya dengan susu dan madu. Siapa yang mau? Kami mau, kan katanya kan. Tapi waktu dilewatkan dari padang gurun, mulai dah menolak apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Akibatnya apa? Mereka pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab apa? Kamu tidak mau mendengarkan suara. Iya. Kamu cuma dengar suara dirimu sendiri. Makanya doanya itu jangan sampai kamu memperdengarkan suara yang datangnya dari dalam dirimu. Bisa ya? Doa itu seharusnya adalah saat dimana kita mendengarkan Tuhan yang ngomong sama kita. Tapi hari-hari ini aku nggak tahu, banyak yang memplesetkan. Seakan-akan kalau kita udah berdoa, ya berdoa, ayo semua berdoa. Kata berdoanya itu yang jadi jimat gitu loh. Bukan isi doanya. Ya nggak? Kita diajarkan dari kecil gitu kan. Kau udah berdoa? Apa yang didoakan nggak kita pedulikan. Yang penting aku udah berdoa. Nah, ngapain rupanya berdoa? Mendengarkan suara Tuhan. Sebabnya dalam doa kita katakan menyembah Tuhan. Itu bukan supaya keinginan hati kita dipenuhi, malah kita menyatakan sama Tuhan, Tuhan aku mau ikut apa yang Kau mau. Katakan amin. Oke, kita nyanyi lagu tadi. Tapi dari chill lah, enggak kali tuh.